Shalom saudaraku, kita jumpa kembali pada hari ke-8 dari 40 hari doa dan puasa kita secara nasional. Dan ini adalah tanggal 17 Februari, yaitu judul renungan kita, merebut kembali area kehidupan yang pernah dikuasai oleh iblis. Mungkin tema ini belum pernah saudara dengar. Mungkin ini baru, tapi ini sungguh pelajaran yang luar biasa. Setan dapat membangun benteng pertahanan dalam kehidupan manusia melalui berbagai aspek, seperti keagamaan, emosi, seksual, dan lintas generasi. Untuk merebut kembali area ini dibutuhkan strategi spiritual yang menyeluruh berdasarkan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk setiap aspek atau kuadran tersebut. Yang pertama, kuadran keagamaan. Benteng yang bisa dibangun disebut adalah legalisme, penyembahan berhala, ritual kosong, atau pemahaman yang salah tentang Allah. Cara merebut kembali kepada inti iman. Fokus pada hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan pada aktivitas religius belaka. Dasar ayatnya dalam Matius 22 ayat 37-38. Saya tidak perlu baca lagi. Saudara membaca di materi tulisan. Cara merebut kembali yang kedua adalah melalui kebenaran firman. Hancurkan pemikiran yang salah dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 10 ayat 4-5. Yang ketiga, melalui doa dan penyembahan sejati. Bangun kembali hubungan melalui doa yang intim dan penyembahan yang benar. Yohanes 4 ayat 24. Yang terakhir, hindari penyembahan berhala modern. Evaluasi apa yang menjadi berhala dalam hidup pada saat ini. Apakah itu kekuasaan, materialisme, atau ideologi lain yang menggantikan Allah. Intinya segala sesuatu yang menggantikan posisi Allah dalam hidup kita adalah bentuk lain dari penyembahan berhala. Kuadran kedua, yaitu emosi. Iblis bisa membangun benteng pada kuadran emosi kita melalui luka batin, trauma, kemarahan, kebencian, depresi, atau ketakutan. Cara merebut kembali melalui pemulihan luka batin oleh Kristus. Serahkan luka kepada Yesus yang mampu menyembuhkan hati yang hancur. Lihat kebenaran dalam Mazmur dan Lukas. Yang kedua, melalui pengampunan. Rebut kembali area yang pernah dikuasai ini. Lepaskan pengampunan kepada mereka yang telah melukai Anda. Ini adalah kunci untuk membebaskan diri dari cengkraman iblis. Lihat kebenaran dalam Efesus. Yang ketiga, gantikan kebohongan dengan kebenaran. Iblis seringkali menanamkan kebohongan dalam emosi. Kenali kebohongan ini dan gantikan dengan janji-janji Tuhan. Sesuai Roma 12. Yang terakhir, pelihara pikiran dengan hal-hal positif. Fokus pada hal yang benar, mulia, adil, dan patut dipuji. Sesuai dengan Filipi. Kuadran ketiga yaitu kuadran seksual. Iblis dapat membangun dalam kehidupan seksual kita sebuah benteng berbentuk percabulan yang terus-menerus, pornografi, kerancingan pornografi, perselingkuhan demi perselingkuhan, atau kebiasaan dosa seksual lainnya. Cara merebut kembali kuadran ini, pertobatan total. Akui dosa seksual kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan bertobat. Sesuai 1 Yohanes. Jaga kekudusan, tinggalkan semua sumber godaan baik secara fisik maupun digital. Sesuai 1 Korintus 6. Bangun disiplin rohani melalui doa dan puasa. Hal ini dapat membantu mematahkan ikatan dosa seksual sesuai dengan Mazmur 51. Yang terakhir, berkonsultasi dengan mentor atau konselor Kristen yang saudara percayai. Kadang keterbukaan dengan orang yang dapat dipercaya membantu proses penyembuhan sesuai dengan Yakobus. Penuhi pikiran dengan hal-hal yang kudus.
Meditasi pada firman Tuhan dan fokus pada panggilan kudus sebagai anak-anak Allah. Karena Allah itu kudus. Kuadran keempat, dan ini kuadran yang terakhir, yaitu kuadran lintas generasi. Benteng yang dibangun melalui kutub keluarga. Kutub-kutub yang diucapkan oleh generasi ke generasi. Pola dosa turun-temurun atau pengaruh negatif dari para leluhur. Cara merebut kembali, satu, identifikasi pola dosa. Kenali apakah ada pola dosa yang berulang seperti kemiskinan, perceraian, kekerasan, atau penyembahan berhala dalam keluarga Anda. Yang kedua, buat doa pemutusan dalam nama Yesus, putuskan setiap kutuk atau pengaruh dosa lintas generasi melalui doa dan deklarasi iman sesuai dengan Galatia 3. Membangun pola baru sebagai generasi baru dalam Kristus, bangun pola hidup yang benar sesuai firman Tuhan karena kita adalah generasi hidup baru di dalam Kristus. Yang berikut, serahkan keluarga kepada Tuhan, berdoa untuk keselamatan keluarga dan memohon agar Tuhan melindungi generasi berikutnya sesuai dengan Yosua. Prinsip umum untuk semua kuadran tadi. Pertama, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah sesuai dengan Efesus 6. Hal ini memberikan strategi melawan serangan iblis karena di dalamnya ada kebenaran, keadilan, iman, keselamatan, firman Tuhan, dan doa. Yang kedua, tetap berakar dalam Kristus. Hubungan intim dengan Yesus adalah kunci untuk menjaga kebebasan dari pengaruh iblis sesuai dengan Yohanes 15. Yang ketiga, komunitas yang mendukung. Jangan menjadi orang Kristen yang menyendiri. Bergaul dengan saudara seiman yang mendukung pertumbuhan rohani Anda. Yang keempat, disiplin rohani. Terus membangun kehidupan doa, membaca firman, latih diri berpuasa, ini akan memperkuat iman. Dengan menaruh iman kepada Yesus dan berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan, setiap benteng yang pernah didirikan iblis dalam hidup dapat diruntuhkan. Allah memberi kita kuasa untuk berjalan dalam kemerdekaan penuh dan kemenangan. Amin. Aplikasi, silahkan mengevaluasi diri dalam 4 kuadran kehidupan. Apakah ada kesempatan iblis telah membangun benteng di sana? Segera runtuhkan sesuai dengan pelajaran hari ini. Terutama baca materi yang tertulis karena lengkap dengan ayat-ayat di sana. Pokok doa kita hari ini. Bapa yang kudus, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang dapat menerangi seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu. Sehingga kami mampu mendeteksi apakah ada benteng atau kubu pertahanan iblis dalam hidup. Juga Engkau telah menyediakan caranya untuk menghancurkan benteng atau kubu tersebut. Kami akan melakukannya. Percaya bahwa semua benteng-benteng itu pasti runtuh. Dan Engkaulah penguasa tunggal hidupku ini. Amin.